Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik deh. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Elvira Rahmani Sidik selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu positive and enjoy whatever comes your way. Telah hadir bersama kita Teh Syakira Aulia Fillah yang insya Allah akan memberikan pemantik pada diskusi kita kali ini. Kepada Teh Syakira, mangga dipersilahkan. Saya izin ini ya, share screen. Mau nyapa teman-teman dulu deh. Yang bisa on cam boleh on cam ya, biar gak sendirian. Ini semuanya pada lagi di rumah atau di mana? Di kos teh. Oh, di kos. Yang lainnya gimana? Di rumah teh. Di rumah, di kos. Yang di kos masih ada kegiatan kah? Ada KKN teh. Oh, kakaknya. Oke. Izin share screen dulu ya. Udah muncul? Udah Teh. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan dulu ya, nama aku Syakira Aulia Fillah. Aku masih kuliah ya di psikologi angkatan 2022 dan sekarang mungkin lagi persiapan KKN juga ya gitu, lebih persiapan jadi nggak pulang gitu. Mungkin di sini teman-teman boleh perkenalan dulu ya, maksudnya semuanya dari klasik kah atau ada yang dari luar, boleh reaction. Dipanggil aja mungkin teh. Ya boleh. Sok siapa yang mau perkenalan? Kenalan dulu. Boleh Syahril ya, mau perkenalan? Boleh teh aku. Ya boleh. Oke, kenalin teman-teman semua. Aku Tahril Bimantara. Aku dari luar klasik sebenarnya, cuman penasaran sama kegiatan diskusi yang ada di klasik. Jadi aku dari BKI, di Bidang Counseling Islam. Oke. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Syahril. Kenalkan. Mungkin yang lainnya ada yang mau ini kenalan lagi?
kelihatan teh. Belum ada ya? Belum kelihatan ya? Bentar. Oke, mungkin di sini aku cuman mau sharing-sharing aja ya sama teman-teman semua gitu ya. Jadi di sini nggak ada kayak pemateri ataupun yang apa ya, maksudnya yang lebih spesial gitu ya. Karena di sini kita sama-sama belajar juga gitu ya. Dan aku juga berkesempatan untuk bisa mengimplementasikan gitu ya ilmu yang udah sedikitnya aku dapatkan di psikologi gitu. Mungkin di tema kali ini positive and enjoy whatever comes your way gitu ya. Jadi gimana kita caranya terus gimana kita terus positif dan enjoy apapun keadaannya di dalam kehidupan kita, di dalam jalan kita gitu ya. Meskipun itu misalkan jalannya sangat berbatu ataupun mulus gitu ya, gimana caranya kita tuh bisa positif dan enjoy gitu ya. Mungkin agak di bahasa Inggris ini biar agak keren gitu ya. Lanjut. Nah, di sini aku pengen tahu dulu nih kayak gimana reaksi teman-teman apa sih namanya dalam menghadapi suatu masalah gitu ya. Boleh di scan. Kalau misal udah reaction ya. Udah di scan. Oke. Kalau udah boleh teman-teman tuliskannya di situ pikiran negatif apa ketika teman-teman itu dihadapkan dari suatu masalah gitu ya. Kalau misal belum ada yang nge-scan, boleh ini di sini juga bisa ya di-scan. Boleh langsung tuliskan aja pikiran negatif apa yang ketika teman-teman dihadapkan suatu masalah gitu.
sudah? Belum ada yang masuk ya? Gimana tuh ngisinya? Itu udah masuk ke ininya, ke linknya. Udah tuh. Langsung aja, jadi dituliskan aja pikiran negatif ketika dihadapkan satu masalah gitu. Bebas aja. Oke, ada yang baru masuk satu. Pusing dan panik ya. Overthinking. Takut gagal. Lanjut. Oh, aku nggak bisa. Ini baru 4 orang. Pengen menyerah gitu ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu gambaran ya, pikiran-pikiran negatif ketika teman-teman itu dihadapkan suatu masalah gitu ya, kayak pusing, panik, takut gagal, kayaknya aku nggak bisa gitu ya menghadapi masalah-masalah tersebut gitu ya, overthinking, pengen menyerah gitu ya. Mungkin biar mengefisienkan waktu, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Masih di link tersebut ya, mungkin di refresh. Terus pikiran positif apa ketika teman-teman dihadapkan suatu masalah, boleh diisi juga ya. Mencari solusi. Coba yang lainnya. Akan berlalu, jadi semuanya akan berlalu gitu ya, meskipun masalah-masalahnya itu memang ada gitu ya, tapi akan berlalu gitu ya. Ayo yang lainnya, ada lagi? Aku pasti bisa. Lanjut. Ini pasti selalai itu apa ya? Terus pasti bisa, cari solusi, akan berlalu, dan semangat gitu ya. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya ya, satu lagi. Nah, seberapa sering kamu berpikir negatif atau berpikir positif ketika dihadapkan suatu masalah? Boleh diisi juga ya. Sering. Oke. Ada lagi? Oke, mungkin itu gambarannya gimana teman-teman menghadapi suatu masalah gitu ya. Kita lanjut aja ke PPT ya.
kayak setelah kita tahu ya tadi gimana cara teman-teman itu merespon suatu masalah gitu ya. Yang pertama ada pikiran negatif, bahwa teman-teman itu memikirkan masalah-masalah tersebut gitu ya. Terus overthinking, pengen nyerah dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga yang berpikir positif, mungkin memang kita juga kayak nggak terlalu larut gitu ya di dalam pikiran-pikiran negatif itu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman itu marah, sedih, kecewa, muak, putus asa, menyalahkan keadaan ketika ada dihadapkan suatu masalah yang mungkin teman-teman itu anggap sangat-sangat berat gitu ya. Tapi teman-teman itu hal yang wajar gitu ya. Perasaan-perasaan tersebut itu hal-hal yang wajar, dan kita tuh harus memvalidasi perasaan tersebut gitu ya. Karena memang itu adalah suatu respon atau dari stimulus yang ada gitu ya, dan itu gak apa-apa gitu. Tapi yang salahnya gitu ya, ketika kita dihadapkan suatu masalah dan kita terlalu larut di dalam masalah tersebut gitu, terlalu sedih, terlalu marah, kecewa, muak, putus asa, dan menyalahkan keadaan gitu, kalau semisal berlebihan ya bakal tidak baik juga gitu ya. Terus apa yang akan ditanamkan dalam diri kita gitu? Apakah hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang negatif? Misalkan ketika kita dihadapkan suatu masalah, pasti respon kita tuh ada yang berpikir positif dan ada berpikir negatif gitu. Tapi coba kita pikirkan bersama-sama gitu. Sebenarnya apa yang mau dijadikan karakter di dalam diri kita? Apakah kita berpikir positif kah? Misalkan mungkin kita bakal memikirkan hal negatif dulu gitu ya, tapi langsung ditangkas dengan hal-hal yang positif. Misalkan, aku tidak bisa gitu ya, misalkan ngerjain UAS yang sangat rumit ini gitu ya, tapi ditangkas sama hal-hal yang positif gitu ya. Aku pasti bisa ngerjain UAS ini, dan aku akan berusaha sekuat tenaga gitu ya, begadang misalkan, atau mempersiapkan materi jauh-jauh hari untuk mendapatkan hasil UAS yang terbaik. Dan gimana caranya hal-hal negatif itu tidak terjadi dalam kehidupan kita gitu. Jadi apa yang mau ditanamkan dalam pikiran kita, positif atau negatif kah gitu. Kemudian mungkin ini teman-teman yang psikologi dan mungkin teman-teman yang lain juga udah pernah baca gitu ya tentang tokoh ini gitu ya. Jadi ini tuh Martin Seligman gitu ya. Jadi ini tuh adalah seorang tokoh psikologi gitu yang mempelopori psikologi positif. Nah, itu dia tuh pada tahun 1998 gitu ya. Jadi beliau tuh lahir pada 12 Agustus 1942. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau APA gitu ya. Terus beliau pada tahun 1964 kuliah gitu ya di Universitas Princeton. Beliau juga sangat terkenal dengan kepintarannya gitu. Kemudian beliau lanjut kuliah di Universitas Pennsylvania gitu ya. Pada 1967 beliau mendapatkan gelar PhD gitu ya. Nah, awal penelitiannya itu, jadi Martin Seligman itu kayak membaca fenomena-fenomena yang ada gitu ya, baik itu dalam kehidupan dirinya dan lingkungannya gitu, bahwa banyak orang-orang yang ketika dihadapkan suatu masalah itu hanya memikirkan yang negatifnya saja gitu, tanpa memikirkan hal positif yang ada di dalam diri kitanya gitu. Jadi ketika ada suatu masalah itu malah tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu gitu. Kemudian pengalaman Seligman juga pas dulunya pas umur 13 tahun dihadapkan dengan ayahnya yang stroke, dan menyebabkan beliau itu kayak banyak memikirkan hal negatif. Namun disitulah beliau kayak, oh gimana caranya aku tuh kayak menghilangkan hal-hal negatif itu dengan hal yang positif gitu.
Nah, apa itu psikologi positif gitu ya? Psikologi positif itu diperkenalkan oleh Martin Seligman yang tadi gitu ya pada akhir tahun 1990-an. Jadi psikologi positif ini tuh adalah studi tentang aspek-aspek positif dari kehidupan manusia dan bagaimana kita dapat meningkatkan pengalaman tersebut gitu ya. Kayak misalkan fokus kepada kebersyukuran kita atau berfokus kepada hal-hal yang bisa kita kembangkan gitu ya. Dan tujuan utamanya itu adalah memahami kondisi dan memfasilitasi kebahagiaan dan kesejahteraan. Terus psikologi positif juga tidak hanya berfokus pada mengatasi masalahnya, tetapi juga bagaimana orang dapat mencapai potensi mereka yang maksimal gitu ya. Jadi kita tuh selain memikirkan hal-hal yang negatif, kita tuh sebenarnya bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita gitu, dan apa sih mengenyampingkan dulu hal-hal yang negatifnya gitu. Lanjut, nah ini tuh adalah karakter strength virtus gitu ya, atau CSV. Yang ini tuh adalah konsep utamanya psikologi positif gitu ya, yang dikembangkan oleh Peterson dan Seligman pada tahun 2004 gitu ya. Jadi di sini tuh ada strength atau kekuatan. Pertama itu ada courage, humanity, transcendence, temperance, wisdom and knowledge dan justice gitu ya. Nah, ini tuh adalah sebagai alternatif yang positif dari psikologi negatif lainnya. Misalkan kayak penyakit mental lainnya gitu ya. Terus ini tuh untuk mengidentifikasi kekuatan kita sebagai manusia gitu, dan kebajikan manusia gitu, fokus pada pengembangan diri manusianya gitu. Kemudian saya mengambil beberapa dari virtusnya gitu ya, teori psikologi positifnya yang pernah saya pelajari gitu ya di perkuliahan gitu ya. Yang pertama itu ada flow. Ada yang tahu flow itu apa? Ada yang tahu flow itu apa? Jadi kemarin yang semester 4 itu ini ya, belajar psikologi positif juga ya. Mungkin udah pada tahu gitu. Berdasarkan ketenangan tuh, jadi malah punya enjoy gitu ya. Jadi flow itu kayak kita tuh tenggelam dalam suatu aktivitas yang menantang gitu ya. Pas matkul psikologi positif gitu ya, saya disuruh sama dosen saya tuh kayak sekelas harus baca Quran gitu ya. Terus semuanya tuh khusyuk gitu ya, harus baca Quran. Terus baca Quran semuanya satu halaman gitu ya. Terus dosen saya tuh kayak nanya gitu, kalian tuh selama baca Quran itu flow gak katanya. Jadi kayak kita tuh berada benar-benar lagi baca Quran gak gitu. Terus aku kayak mikir, oh iya ya, kata gue tadi tuh baca Quran tuh kayak ya udah kayak baca aja gitu kita, tapi nggak kayak gak mengalir gitu, kayak masih mikirin yang lain gitu ya. Nah, mungkin dengan adanya flow, kayak misalnya kita tuh sangat hadir dalam kegiatan kita gitu ya. Mungkin itu juga salah satu yang bisa kita kembangkan gitu ya. Nah, kemudian gratitude. Yang gratitude teh ya kebersyukuran kita gitu ya. Jadi kayak menghargai dan mengakui kebaikan yang diterima, baik itu dalam diri kita maupun orang lain yang ngasihnya gitu ya. Misalkan orang tua telah hadir dalam hidup kita dan kita bersyukur gitu ya. Ketika ada masalah, mungkin kita kadang kayak mikir ya udah sih aku mah kayak pengen nyerah gitu, tanpa kita tuh mikirin sebelumnya tuh kita tuh udah udah ngerjain hal-hal yang sebenarnya bisa kita
sebenarnya itu teh susah, tapi kita bisa lewatin itu loh gitu. Harusnya kita tuh kayak memang ini ada masalah, tapi kita tuh harus bersyukur kita kemarin tuh udah ngelakuin hal-hal yang positif dan harus bersyukur gitu. Terus kayak apa sih namanya, dukungan dari orang tua juga itu harus kita syukuri gitu. Kita kuliah misalkan tetapi kita tuh kayak tidak memanfaatkan fasilitas itu dan tanpa memikirkan orang tua gitu. Nah itu teh kayak salah satu bentuk ketidakbersyukuran gitu. Nah kemudian selanjutnya itu yaitu resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali gitu ya dari masalah-masalah yang sangat berat gitu. Mungkin teman-teman di sini pernah merasakan hal yang paling berat di kehidupan gitu ya. Tapi teman-teman sampai saat ini masih bertahan dan nggak milih menyerah, dan itu keren banget gitu. Kemudian ada hope. Hope itu kayak keyakinan atau harapan kita terhadap tujuan kita. Jadi di mana kita tuh kalau semisal menanamkan hope ini di dalam diri kita, maka ketika ada suatu masalah pun ya udah kita bakal kembali sama tujuan hidup kita gitu. Kemudian ada love and kindness. Kemudian itu adalah kayak hubungan emosional dengan orang lain gitu ya. Kayak kita harus mikir kita tuh nggak sendirian gitu di dunia ini tuh. Kita tuh ada teman kita, ada orang tua kita, terus mungkin ada diri kita juga gitu ya yang mencintai diri kita gitu. Kalau semisal orang lain enggak peduli sama kita, ya kitanya yang harus peduli dan cinta terhadap diri kita gitu. Kemudian ada forgiveness and mercy gitu ya. Jadi kita tuh mungkin di masa lalu ada hal-hal yang menyakitkan gitu ya. Mungkin banyak sekali yang masih terbawa sampai sekarang gitu, dan tidak mengakui apa yang udah kayak aku teh harusnya dulu teh gini gitu ya. Nah kalau semisal kita udah memaafkan diri kita yang lalu, maka kita tuh bakalan fokus pada apa yang kita kerjakan hari ini gitu. Kalau semisal kita masih memikirkan masa lalu, kita tuh jadi tidak menikmati apa yang terjadi hari ini gitu. Nah, dan ternyata Islam juga sudah membahas itu semua gitu ya. Karena Islam tuh Masya Allah ya kayak rahmatan lil alamin gitu ya. Kayak tentang sebenarnya kalau kita ulik sangat-sangat dalam gitu ya, Islam tuh kayak ngejelasin tentang psikologi juga gitu ya. Maksudnya kayak konsep husnuzon, terus konsep kebersyukuran gitu ya kepada kita, terus kepada kita dan juga kepada lingkungan sekitar kita gitu ya. Kemudian tentang harapan kita untuk terus berikhtiar menggapai apa yang menjadi yang terbaik untuk kita gitu. Nah pasti udah tahu ya husnuzon dan rasa syukur gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada belajar gitu ya, khususnya di UIN gitu, atau enggak di UIN juga, kayak kita tuh udah pada tahu gitu husnuzon itu apa, syukur juga apa gitu ya. Husnuzon dengan apa yang Allah berikan gitu ya pada kita, baik itu hal-hal buruk itu menurut kita mungkin hal-hal buruk ya, tapi menurut Allah itu belum tentu gitu. Apa yang datang dari Allah itu pasti baik gitu ya. Kemudian rasa syukur kita terhadap apa yang Allah udah kasih gitu ya. Terus apa yang udah Allah kasih, dan juga kayak kasih sayang dari lingkungan kita juga harus senantiasa terus disyukuri gitu. Nah, ini adalah beberapa ayat yang relevan gitu ya, dengan tema kita hari ini, bahwa kita tuh harus benar-benar husnuzon atau positive thinking gitu, dan enjoy dalam
menghadapi kehidupan ini. Nah, ayat-ayatnya itu mengenai kita tuh boleh jadi apa yang kita benci itu baik bagi kita gitu ya, tapi bisa jadi yang kita sukai itu belum tentu baik gitu. Jadi sebenarnya yang menentukan ya hal ini baik atau buruk tuh kayak kitanya sendiri gitu. Padahal belum tentu hal buruk itu belum tentu buruk juga gitu. Mungkin dalam beberapa momen ya itu buruk, tapi mungkin di jangka panjang itu akan membuahkan hikmah gitu kepada kita. Jadi jangan terlalu berhusnuzon gitu ya kepada apa yang telah Allah kasih, baik itu ujian atau masalah-masalah di kehidupan kita gitu ya. Jadi kita harus senantiasa menerima dan husnuzon terhadap apa yang telah Allah berikan gitu ya. Kalau misal ada memang itu terjadi dan kita evaluasi lah dengan diri kita, mungkin kitanya juga yang salah gitu. Kemudian selanjutnya ada surat An-Nisa ayat 79. Nah, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Jadi kebaikan yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi semua yang datang dari Allah itu baik itu misalkan menurut kita buruk tapi itu menurut Allah baik gitu ya. Dan keburukan yang menimpa kita tuh itu kesalahan diri kita, jadi kita evaluasi lah. Mungkin kita banyak tidak mengetahui ilmu sehingga kita tuh kayak apa sih namanya tuh bukan ceroboh apa ya, jadi salah melangkah gitu. Nah, mungkin hikmahnya itu kita harus senantiasa terus belajar gitu ya, agar terus memikirkan bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita itu adalah baik. Kemudian ayat yang relevan selanjutnya adalah surat Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya ayat-ayat ini. Jadi jika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan lingkungan yang kita miliki gitu ya, bersyukur. Nah, jika kita bersyukur maka Allah akan melipat gandakan melipat gandakan mungkin nikmat-nikmat lainnya yang kita yang tidak kita lihat gitu. Misalkan nikmat kita bernafas di pagi hari gitu ya, bisa berkuliah, bisa bertemu dengan teman-teman yang baik gitu ya, bisa memiliki kedua orang tua yang baik gitu ya. Mungkin Allah ngasih itu kepada kita gitu ya. Nah, selanjutnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat gitu ya. Jadi Allah tuh tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya gitu. Jadi apapun yang menimpa hidup kita, Allah tuh tidak akan pasti memberikannya tuh sesuai dengan kadar kemampuan kita gitu. Jadi tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya gitu. Pasti kita juga bakal bisa menghadapi hal tersebut gitu. Jadi la tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah gitu ya. Pasti ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya. Semuanya sebenarnya udah ada kayak jawabannya juga di Al-Qur'an gitu ya. Kita ya yang harus lebih memperdalam lagi gitu, memperdalam lagi isi yang dari Al-Qur'an itu gitu. Nah, jadi pembahasan dari awal sampai akhir ya, kita tuh harus benar-benar positif dan enjoy di hidup kita gitu ya. Meskipun ya jalannya berbatuan, tapi kita harus tetap harus tetap hidup gitu, harus tetap
menikmati hidup gitu. Mungkin sekiannya materi yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang mau didiskusikan? Boleh Syahdan. Dari yang bertanya tadi, Boleh. di sebelumnya saya mengapresiasi terkait penjelasan Teteh yang mengaitkan ayat-ayat Quran gitu ya dengan psikologi positif tentunya yang tadi disampaikan oleh Suliman dan juga teori-teori yang ada di positif gitu. Tapi pada bagian teori psikologi positif itu saya masih agak kurang mengerti Teh. Kenapa itu disandingkan misalkan tadi resilience dengan hope, terus tadi ada juga apa tadi Teh, forgiveness dengan mercy gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Khususnya saya ingin tanya soal yang resilience Teh. Resilience kenapa Teh di sana tuh disandingkannya dengan hope gitu? Kalau misalkan opini saya, mungkin pendapat pribadi yang sangat mudah dibantahkan gitu ya, kenapa enggak dengan coping aja gitu? Karena kan coping itu bagian dari proses resilience gitu. Jadi ketahanan atau resilience tuh pasti diawalinya dengan langkah-langkah penyelesaian masalahnya, itu coping tadi. Nah, kenapa seperti itu Teh? Sekian Teh, terima kasih. Oke, terima kasih Syahdan atas pertanyaannya ya. Aku juga lupa mau apa sih namanya tuh, kayak lupa ngasih tahu gitu. Itu sebenarnya bukan menyandingkan, tapi sebenarnya itu dua kata yang berbeda gitu harusnya. Itu harusnya aku tuh nyimpennya tuh di kotak yang berbeda lagi gitu. Tapi tadi tuh di satu kotakin. Jadi sebenarnya positif hope ya udah hope aja gitu, terus resilience aja gitu Syahdan. Jadi nggak ada apa sih namanya tuh sandingan antara keduanya gitu. Misalkan tadi resilience dan hope, jadi itu resilience dan hope itu adalah hope gitu. Mungkin nggak ada spasi mungkin ya, maksudnya ya harusnya beda kotak lagi gitu. Oh, oke Teh. Ya. Siap Teh. Terima kasih. Oke, apakah ada lagi? Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin didiskusikan lagi?
izin bertanya lagi teh. Ya boleh. Tadi Teteh juga mengutip Quran surat Al-Baqarah tadi ya 286 la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tuh pasti memberikan beban kepada manusia itu sesuai dengan kemampuannya, seperti itu ya. Nah, saya ingin tanya, kalau misalkan saya coba kaitin sama tadi apa yang kita sampaikan tentang flow gitu ya. Nah, kan flow itu bisa dirasakan ketika tantangan atau satu tugas itu setara ukurannya dengan kemampuan kita untuk menyelesaikannya, sehingga kita dapat melakukannya itu dengan santai, dengan tenang, dan sehingga merasakan yang namanya flow seperti itu. Nah, kalau boleh tahu teh, apakah Allah itu selalu gitu ya memberikan satu cobaan itu sesuai dengan kesanggupannya gitu? Padahal buktinya kalau misalkan saya dapat masalah tuh nggak juga kok, bahkan ada yang nggak selesai gitu sampai sekarang. Itu seperti apa ya? Ini udah pertanyaannya? Udah teh. Oke. Jadi mungkin ini pendapat saya pribadi gitu ya. Mungkin ada teman-teman lainnya juga yang mungkin berpengalaman lebih gitu ya. Boleh sharing juga ya, karena ini forum sharing mungkin ya. Nah, Allah juga kayak udah negesin gitu ya di dalam Quran bahwa sesuatu itu yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan tuh pasti sesuai dengan kadar kemampuan manusianya gitu. Nah, mungkin ada beberapa masalah yang sampai sekarang pun belum belum terselesaikan gitu ya. Mungkin itu tentang waktu gitu. Tentang waktu, mungkin nggak sekarang selesainya, mungkin nanti bakal selesai gitu. Nah, apa yang harus kita lakuinnya gitu ya? Ya kita belajar dengan semaksimal mungkin tentang masalah itu gitu. Apa sebenarnya yang menjadi problem atau masalah masalah ini tuh nggak selesai gitu. Jadi kayak kita tuh terus melakukan evaluasi kenapa masalah ini tuh tidak selesai gitu, sehingga kita di suatu hari nanti gitu ya mendapatkan solusinya gitu. Mungkin itu sih, pasti bakal ada jalan keluar gitu ya. Tapi kitanya aja mungkin yang belum sampai aja ke tahap itu gitu. Itu sih Syahadat. Mungkin dari yang lainnya ada yang mau sharing boleh. Oke teh, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada pengalaman mungkin atau yang teman-teman ketahui terkait hal tersebut, boleh sekali ya. Ya boleh sharing juga. Mungkin aku juga mau nyapain juga gitu ya. Kayak aku juga dulu kayak ngedapetin satu masalah gitu ya, dan agak lumayan lama gitu ya ininya tuh selesainya tuh gitu. Dari mulai aku masuk kuliah sampai aku semester 4 gitu, aku benar-benar masalah itu tuh kayak kenapa gak beres-beres gitu ya. Ternyata yang salahnya tuh ya diri aku gitu ya. Maksudnya aku baru selesai masalahnya tuh dari semester
mungkin semester 5 akhir selesai masalahnya tuh. Dan aku pada jangka 2,5 tahun itu kayak mempelajari kenapa masalah itu nggak selesai gitu ya. Dan alhamdulillahnya tuh mendapatkan banyak hal gitu ya ketika terus evaluasi kenapa, apa yang salah di dalam diri aku gitu ya. Mungkin itu sih. Jadi tunggu waktunya gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan atau cukup saya kembalikan ke moderator mungkin nanti? Oke, baik, mungkin alhamdulillah ya kita sudah sampai di penghujung acara diskusi kita pada hari ini. Mungkin terima kasih kepada Teh Syakira atas pemaparannya dan juga kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi. Semoga apa yang kita dapatkan dari diskusi hari ini tuh dapat bisa menambah ilmu bagi kita semuanya. Mungkin saya pribadi sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan selama memandu acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan pada kaderisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Alvira yang udah jadi MC ya buat acara diskusi kali ini, dan makasih buat Syakira karena udah berkenan untuk menjadi pemateri. Nah, sekarang sesi bonding, tapi aku pengen semuanya on cam. Pada bisa on cam nggak? Soalnya ini butuh on cam gitu. Yang lain pada bisa on cam nggak? Aku lagi di luar, nanti kalau misalkan suaranya kurang jelas bilang ya. Oke, yang bisa on cam, aku mau on cam dulu. Soalnya kita mau sedikit main game. Sedikit aja. Ayo yang bisa on cam dulu. Oke. Masih ada yang bisa on cam lagi? Aku mau jelasin dulu. Jadi aku pengen game kali ini tuh, tahu nggak sih yang kayak aku bilang? Yang kayak aku bilang, misalkan ambil kunci. Nah, kalian harus cepet-cepet ngambil barang itu, ditunjukin ke kamera. Nanti yang cepet, terus paling sering ngambil barang itu, aku kasih hadiah voucher 5.000. Serius dari aku. Sok, kalau bisa on cam, yang lain on cam. Oke, ini on cam segini aja, berarti Syahdan, Tefira, Elvira, Zaki, sama Osan. Oh, itu apa tuh? Zaki Tegong sama Muzaki. Wah, ada Dorves juga tuh. Siapa yang bisa on cam lagi? Ayo on cam, sayang loh.
lumayan 5.000 bisa beli teh poci, bisa beli cilung. Oke deh, segini aja. Ini Kang Syahril, Kang Ahmad, Teh Hana, Teh Cindy, Teh Afifah, Teh Ait, ini Teh Syakira ada 2 kah atau gimana? Satu. Oke lah, segini aja berarti ya. Mau tanya dulu, kalian lagi di mana? Boleh kasih tahu gak kalian keterangannya lagi di mana? Jadi biar aku mikir, oh barang yang ada di sekitar kalian tuh apa aja gitu. Satu-satu harus on mic. Oh, oke. Ya, serama. Tegap-tegap di mana? Di rumah. Oke, di rumah. Muzaki di mana? Di rumah, Pi. Oke, Elvira di mana? Di rumah. Oke, Teh Syakira di mana, Teh? Di asrama. Oke. Aku ini cepet-cepet ya. Nanti kalau misalkan udah ada barangnya, pertama selain nunjukin harus on mic. Jadi kayak aku gitu. Sebut nama. Jadi kalau misalkan belum ada barangnya nggak boleh ngomong. Terus nggak boleh on mic dulu, oke? Paham? Ini cuma sampai berapa kali ya? 5 kali, karena 5.000 5 kali berarti ya. Oke, barang yang pertama aku mau minta kalian ngambil sisir. Belum lagi satu, belum. Aktifin kameranya lagi. Bentar dulu. Gak boleh. Terus catatannya kameranya nggak boleh dimatiin, harus nyala. Kameranya nggak boleh dimatiin, oke? Kalau dimatiin berarti nggak bisa ya. Ganti, aku mau minta ambil gunting kuku. 1, 2, 3. Aku Elvira. Siap, Elvira. 1. Gak bisa, yang lain gak bisa. Udah, Elvira 1. Kan harus cepet-cepet. Syahdan. Ya udah. Lagi. Yang kedua ambil sapu. 1, 2, 3. Sapu. Saya perasaan nggak ada deh aku. Sapu. Siap. Oke, Syahdan. Oke. 1 Syahdan, 1 Elvira. Terus yang ketiga aku mau ambil charger. 1, 2, 3. Aku Elvira. Aku galak. Elvira 2. Ibu Zaki tadi udah nunjukin duluan tapi nggak on mic. Gak bisa. Aku galak, Pi. Aku galak. Kata aku mah jangan, mendingan mic-nya diaktifin aja biar enak denger suaranya. Elvira ada 2. Oke. Habis itu ngambil apa ya? Gayung. 1, 2, 3. Gayung. Ambil gayung. Badan sangat kompetitif banget ya. Jauh, kau esek. Gak ada yang ambil. Oke deh, ganti. Tisu. 1, 2, 3. Aku. Tisu. Betul. Syahdan 2, Elvira 2 ya. Sip. Habis itu ngambil
Pulpen. 1, 2, 3. Ini aku Elvira. Betul, Elvira 3. Terima kasih. Lagi lagi ya. Ambil buku. 1, 2, 3. Elvira. Aduh. 4. Guys, Satu lagi. keduluan terus. Satu lagi. Ambil sisir. 1, 2, 3. Elvira dah. Woi. Nanti nyisir Ayo. sama. Oke. Elvira 5. Apaan kamu Zaki mintanya sisir bukan pisang? Bukan pisang. Oke, berarti yang mana Elvira? Nanti aku PC ya. Kasih terserah mau lewat Shopee atau lewat apa. Oke? Makasih Elvira. Dari aku, dari kaderisasi itu aja. Tadi sama tes siapa yang mau nambahin? Udah. Ini akun siapa? Tes siapa? Kita foto Oh, Tempa. Iya, dari Tempa kalau boleh mau nambahin boleh teh. Dari kaderisasi itu aja. Nanti Alvira aku PC, oke? Nih, ayo sekarang dokum boleh. Dari kaderisasi sudah selesai dikembalikan kepada keilmuan. Terima kasih. Dari Kilman ke PDD. Terima kasih. Oke guys, terima kasih kepada Teh Syakira dan juga teman-teman karena telah hadir ya. Tapi sebelum kita berakhir, mari kita berfoto dulu untuk dokumentasi di platform kita ya guys ya. Oke, yang bisa on cam lagi Teh Syakira boleh. Nah udah segini aja lah, cukup ya. Yang lain belum pada bisa nggak apa. Oke guys, sekarang kita akan mengambil foto dalam hitungan ketiga. Kita foto biasa dulu ya guys ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya klasik guys, gaya klasik. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sip. Mangga ke Temo, Pak. Makasih juga. Makasih Teh Syakira. Kita ya.